Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala rahmatan lil alamin. Ibu dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai membran plasma. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Anggi Yusriana dengan NIM 20031051. Yang kedua saya sendiri, Engla Islami Putri dengan NIM 20031174. Yang ketiga, Iva Danti dengan NIM 20031073. Dan yang terakhir yaitu Zahara Fina dengan NIM 20031040. Baiklah, untuk sesi yang pertama yaitu sesi pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Zahara Fina. Kepada Zahara Fina dipersilakan. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu mengenai sejarah penemuan membran plasma. Pada tahun 1890, Charles Everton mempelopori sejarah penemuan biomembran. Dia menyatakan bahwa sel terbungkus oleh beberapa lapisan permeabel yang selektif, kemungkinan tersusun dari kolesterol dan lektin. Kemudian, Irving Langmuir pada tahun 1900 mengemukakan hasil penelitiannya tentang struktur membran lipid monolayer. Struktur inilah yang menjadi dasar struktur membran pada abad ke-20. Pada tahun 1925, E. Gorter dan F. Grendel menemukan bahwa rata-rata jumlah lapisan tunggal atau monolayer pada masing-masing membran ada 2, sehingga timbul konsep lipid bilayer. Ilustrasi kronologis dari pengetahuan tentang biomembran. Model dari struktur membran yang lain diajukan oleh Dawson dan Daniele pada tahun 1935. Mereka menyatakan bahwa pada kedua sisi lapisan lipid ada suatu lapisan yang terdiri dari protein. Kemudian Robertson pada tahun 1959 dengan menggunakan mikroskop elektron melihat adanya 2 garis gelap setebal 2 nanometer yang dipisahkan oleh antara selebar 3,5 nanometer sehingga tebal seluruhnya 7,5 nanometer. Struktur ini dinamakannya dengan unit membran 1982. Model tersebut menunjukkan bahwa beberapa molekul protein seolah menempel atau menyisip pada 2 lapisan lipid penyusun utama membran. Beberapa protein atau bagian molekul protein yang bersifat hidrofobik akan menyusup sebagian ke bagian dalam membran. Selain itu, ada pula molekul ini menembus kedua lapisan lipid tersebut, Lakitan 1993. Dengan elektron dapat dilihat bahwa itu sama, apapun jenis sel atau organel yang diselimutinya. Materi yang kedua, beberapa ahli menemukan sejarah penemuan membran plasma. Yang pertama itu ada Gorter dan Grendel 1925. Yaitu teliti membran eritrosit manusia terdiri dari 2 lapisan molekul lemak, yaitu lipid bilayer atau bimolekular, yang bersifat hidrofilik hadap keluar dan hidrofobik hadap ke dalam. Struktur membrannya seperti gambar di bawah ini. Yang kedua dari J.F. Daniel dan E.N. Harvey 1933. Membran plasma terdiri atas 2 fase, yaitu fase cair dan fase minyak. Bagian lipid yang hidrofobik mengarah ke fase cair. Protein terhidrasi bekerja sebagai suatu buffer di antara kepala lipid yang hidrofilik dan fase cair.
Struktur membrannya terdapat pada gambar di bawah ini. Tiga yaitu Daniel, H. dan Dawson, 1935, menyatakan membran plasma terdiri dari 3 lapis, di mana 2 lapisan pinggir merupakan protein dan di tengahnya lapisan lipid biomolekuler. Membran tersebut mempunyai sifat selektif dan permeabel. Strukturnya pada gambar di bawah ini. Yang keempat itu ada Robertson, 1950, menyatakan bahwa membran plasma memperlihatkan trilaminar atau 3 lapisan. 2 lapisan luar merupakan lapisan yang gelap dan bersifat osmofilik, dan lapisan tengah atau lapisan terang bersifat osmofobik. Struktur membrannya bisa dilihat di bawah ini. Yang kelima itu yaitu dari Overton 1989, mempelajari permeabilitas membran sel terhadap zat, menemukan bahwa zat yang larut dalam lemak dapat merembes lebih baik daripada zat yang tidak larut dalam lemak. Sehingga Overton menduga bahwa membran plasma terdiri dari lemak. Struktur membrannya ada pada gambar di bawah ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zahra Fina. Untuk pembacaan materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Anggi Yusriana. Kepada Anggi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan materinya. Yang keenam yaitu Singer S.J. dan Nicholson G. pada tahun 1966. Struktur membran plasma seperti mozaik cair terdiri atas satu lapis lemak bimolekuler dan terdapat gumpalan-gumpalan protein. Gumpalan protein yang menempel pada permukaan lapis lemak disebut protein ekstrinsik atau periferal, dan yang menembus lapisan lemak dinamakan protein intrinsik atau integral. Pada tahun 1972, Singer dan Nicholson mengajukan beberapa teori. Yang pertama yaitu teori lembaran atau leaflet teori, yaitu membran plasma tersusun terlapis-lapis. Yang kedua yaitu teori bola-bola atau globular teori, di mana komponen lipid protein berbentuk seperti bola-bola tersusun seperti lembaran. Yang ketiga yaitu teori dinamis, yaitu struktur membran dapat berbentuk lembaran, berlapis, dan dapat berubah menjadi susunan bola-bola. Seperti inilah struktur membrannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu definisi membran plasma. Membran plasma merupakan membran pembungkus sel berupa struktur lembut, lentur, dan tipis yang tebalnya hanya 7,5 sampai 10 nanometer. Semua sel dalam bentuk hewan dan tumbuhan memiliki membran plasma, tapi sel tumbuhan masih dilapisi dinding sel atau bagian luar, sedangkan pada sel hewan tidak dilapisi. Membran plasma atau plasmalema atau lebih dikenal sebagai membran sel. Hal ini karena keberadaan dan peranannya sebagai pemisah antara cairan ekstraseluler dan intraseluler, pelindung cairan intraseluler dan organel-organel dalam sel, serta transportasi berbagai molekul, yaitu makromolekul dan mikromolekul. Selanjutnya, fungsi membran plasma. Sebagai barrier semi-permeabel yang memungkinkan molekul ukuran kecil dapat keluar masuk ke dalam sel. Hasil pengamatan mikroskop elektron, membran plasma merupakan lipid bilayer disebut sebagai molekul mozaik cair. Molekul penyusun utama membran plasma adalah fosfolipid yang terdiri dari bagian kepala yang polar atau hidrofilik dan 2 ekor non-polar hidrofilik
disebut dengan hidrofobik. Fosfolipid ini tersusun atas bagian nonpolar membentuk daerah hidrofobik yang diapit oleh daerah kepala bagian dalam dan luar membran. Kemudian struktur anatomi membran plasma. Menurut Dahl, pada tahun 2007 ada beberapa teori tentang struktur dari membran sel, di antaranya yang pertama yaitu oleh Gortel dan Grendel pada tahun 1925, yaitu membran berupa struktur yang membatasi sel terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofobik atau yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam minyak. Kemudian yang kedua yaitu gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofobik atau rantai asam lemak berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Yang kedua yaitu oleh Dawson dan Danili pada tahun 1954, membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran dan terdapat pula protein di permukaan luar dan dalam membran. Yang ketiga oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972 atau model mozaik Frida, yaitu model mozaik Frida yang disusun berdasarkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur membran sel. Model ini memecahkan dasar baru dengan dalil atau sasaran yang meyakinkan bahwa protein terpancang secara langsung pada membran bilayer. Matriks fosfolipid terdiri atas dua lapis, yaitu di dalamnya terdapat dua tipe protein, ialah protein perifer yang dapat bereaksi dan dapat larut dalam air atau polar, dan protein integral yang sukar berikatan dan sukar larut air atau nonpolar. Kemudian materi selanjutnya yaitu struktur kimiawi membran plasma. Yang pertama yaitu terdiri dari lipida. Lipida membran plasma tersusun terutama dari molekul-molekul lipida dan protein, dan kedua jenis molekul tersebut dapat mengalami glikolisis. Lipid di dalam sel memiliki banyak jenis yang mana terdiri dari dwi-asil gliserol, tri-asil gliserol, fosfolipida, dan glikolipida. Macam-macam senyawa asam lemak sangat menentukan keenceran membran plasma. Jenis asam lemak yang biasa ditemukan pada organisme berupa asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan asam lemak langka. Lipid tersusun atas dua lapisan atau dua bilayer. Lipid penyusun membran plasma terdiri dari fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Ketiga jenis lipid tersebut bersifat amfifatik. Yang kedua yaitu protein. Protein mempunyai fungsi yang sangat universal bagi membran plasma. Di antaranya sebagai pembawa atau karir senyawa yang melewati membran plasma, menerima isyarat atau signal hormonal, dan meneruskan isyarat tersebut. Selain itu juga berfungsi untuk pangkal pengikat komponen-komponen sistoskeleton dengan senyawa ekstraseluler. Macam-macam protein di dalam sel dapat berubah sesuai dengan diferensiasi sel. Materi yang ketiga yaitu karbohidrat. Membran plasma memiliki molekul karbohidrat di permukaannya. Senyawa-senyawa tersebut dapat berupa oligosakarida maupun polisakarida yang terikat secara kovalen. Berat keseluruhan karbohidrat di dalam selaput berkisar antara 2% sampai 10% berat total membran. Penyebaran karbohidrat pada membran plasma asimetri. Rantai-rantai karbohidrat dari sebagian besar glikopida, glikoprotein, dan proteoglikan pada membran plasma tidak pernah berada di permukaan sitosolik. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi Yusriana. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iva Darmayanti. Kepada Iva dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Anggi, yaitu struktur penyusun dan komposisi kimia membran sel. Struktur membran sel seperti lembaran tipis yang tersusun dari molekul lipid, protein, karbohidrat, kolesterol, dan kerangka membran atau sitoskeleton. Membran sel memiliki sifat yang dinamis dan asimetris. Membran sel bersifat dinamis karena memiliki struktur seperti air sehingga memungkinkan molekul lipid
dan protein untuk bergerak. Membran sel bersifat asimetris karena komposisi protein dan lipid di bagian luar tidak sama dengan komposisi protein dan lipid di bagian di dalam sel. Satu, fosfolipid. Molekul-molekul penyusun membran sel akan berkombinasi sedemikian rupa sehingga membentuk lapisan fosfolipid rangkap atau ganda. Disebut lapisan fosfolipid ganda karena memiliki dua bagian yang sifatnya saling bertolak belakang, yaitu daerah kepala yang bersifat hidrofilik atau dapat berinteraksi dengan air, dan daerah ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak dapat berinteraksi dengan air. Yang kedua, protein membran. Selain fosfolipid, pada membran sel juga terdapat protein membran. Terdapat dua jenis protein pada lapisan fosfolipid, yaitu protein integral atau protein yang terbenam dan menembus lapisan fosfolipid, dan protein perifer atau protein yang menempel pada lapisan luar fosfolipid. Protein integral berperan dalam proses transport molekul yang keluar dan masuk sel, sedangkan protein perifer berfungsi sebagai tempat menempelnya hormon atau enzim. Ketiga, glikolipid dan glikoprotein atau karbohidrat. Glikolipid adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan glikoprotein adalah molekul karbohidrat yang menempel pada protein. Glikolipid dan glikoprotein ini berfungsi sebagai tanda pengenal bagi sel. Setiap orang dan setiap sel memiliki susunan glikolipid dan glikoprotein yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada sel asing yang masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun tubuh akan langsung bereaksi terhadap sel tersebut karena mereka tidak mengenali struktur glikolipid dan glikoprotein sel asing tersebut. Keempat, kolesterol. Kolesterol terletak pada bagian di dekat kepala fosfolipid. Fungsi kolesterol adalah untuk menjaga kestabilan fosfolipid dalam segala keadaan. Pada saat keadaan panas, maka kolesterol dapat menghambat penggerakannya agar fosfolipid tidak menjadi terlalu cair. Sedangkan ketika suhu dingin, fosfolipid akan menghambat interaksi antar lemak sehingga membran lemak tidak membeku. Kelima, kerangka membran atau sitoskeleton. Sebenarnya kerangka membran ini bukan bagian langsung dari membran sel, tetapi mereka berikatan pada bagian dasar protein integral. Terdapat 3 jenis sitoskeleton utama, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Fungsi utama dari sitoskeleton ini untuk mempertahankan bentuk dan posisi organel-organel sel. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Iva. Baiklah, Ibu dan teman-teman sekalian, itulah presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.